Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, annahu jalasa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatadzakaruna faqala ba'dhum. Beliau Ibn Abbas mengatakan, beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah duduk-duduk bersama, saling sebut menyebut di antara mereka. Yang satu mengatakan, a'jabani annallaha ta'ala ittakhadha Adam as-Safiya. Sahabat yang pertama mengatakan, aku kagum, heran, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam Safiya. Melihat Nabi Adam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala martabah kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat Nabi Adam. Sehingga waqala akhar, sahabat yang lain mengatakan juga, a'jabani annallaha ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila. Aku heran, membuat heran kepadaku apa? Karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalila, sehingga dikatakan Nabi Ibrahim khalilullah sallallahu alaihi Muhammad. Waqala akhar, sahabat yang lain juga mengatakan, a'jabani anna Isa kalimatullah wa ruhuh. Aku heran, aku kagum bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa kalimatullah, bisa berbincang-bincang dengan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ketika para sahabat ini lagi berbincang-bincang, sahabat lagi memuji bagaimana kagumnya dengan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a kalamahu. Keluar itu Nabi Muhammad dari rumahnya. Lihat para sahabat, yang satu kagum dengan Nabi Isa, yang satu kagum dengan Nabi Ibrahim, yang satu kagum dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Keluar Nabi Muhammad, dilihat para sahabat, seraya beliau mengatakan, Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik. Nabi Ibrahim menjadi khalilullah, ya seperti itu. Wa Isa ruhullah wa huwa kadzalik. Nabi Isa menjadi ruhullah, menjadi kalimatullah, ya seperti itu bagiannya. Akan tetapi wa ana habibullah, aku adalah kekasih Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa ana habibullah wala fakhr, aku adalah kekasihnya Allah dan aku tidak sombong. Ini Nabi Muhammad terhindar daripada kalimat sombong. Wa ana habibullah, aku ini kekasihnya Allah, kasihnya Allah, tidak sombong. Wa ana hamilu liwa'il hamd, dan aku nanti yang membawa bendera daripada pujiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah, dan aku nanti yang diberi wewenang oleh Allah memberikan syafaat kepada umat semuanya, dan aku yang pertama kali mendapatkan syafaat yaitu di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu man yuhriku wa ana awwalu man yuhriku halga babil jannah, dan aku manusia yang pertama kali menggerakkan pintunya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fakhr, dan aku tidak sombong. Fayaftahullahu li, dan saat itu Allah membukakan surga untukku. Fayadkhulaha ma'i fuqara'ul mu'minin wala fakhr, dan nanti yang masuk surga bersamaku, aku bersama orang-orang fakir miskin daripada orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan ini bukan sombong dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akramul awwalin wal akhirin, dan aku manusia makhluk Allah yang paling mulia, mulai awal diciptakannya makhluk sampai akhir yaumil qiyamah, aku manusia yang paling mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menyatakan nanti yang masuk surga aku dan orang-orang fakir miskin? Dinyatakan ra'aitu fil ihya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu faedah
Di dalam Ihya kitab Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma tawaffani faqiran wa la tatawaffani ghaniya wahsyurni fi zumratil masakin wa la tahsyurni fi zumratil aghniya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan fakir. Jangan sampai engkau matikan aku ya Allah dalam keadaan kaya raya. Dan kumpulkan nanti ya Allah di golongan orang-orang miskin, wala tahsyurni fi zumratil masakin, dan jangan kau kumpul di fatah wala tahsyurni fi zumratil aghniya, jangan kumpulkan aku nanti ya Allah kelak yaumil qiyamah bersama orang-orang yang kaya. Sehingga orang-orang miskin ini, orang-orang fuqara, ada pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Logiknya secara akal orang yang kaya ini yang hadir majelis seperti ini nih, hadir sholawatan, mau hadir majelis yang lain, majelis ta'lim, majelis ilmu, yang banyak ini orang kaya apa orang miskin? Artinya apa? Orang kaya raya sulit sudah dari sini. Karena apa? Banyak pekerjaan dia di sana, mau ninggalkan sulit, sibuk. Tapi kadang Allah jadikan kita ya ekonomi cukup pokok. Ya tutup miskin-miskin nemen, ndak fakir-fakir nemen. Cukup, alhamdulillah, ndak terlalu sibuk. Kita gampang hadir majelis, kita gampang di masjid sholat berjamaah, kita gampang tahlilan, kita gampang untuk dan lain sebagainya, ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ada yang manggil Nabi Muhammad orang-orang miskin, Nabi Muhammad bergegas cepat. Kenapa yang manggil orang miskin? Karena kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasbiqul fuqara'u ilal jannah qabla al-aghniya bi 500 'am. Nanti yang masuk surga terlebih dahulu itu orang-orang fakir. Orang-orang fuqara lebih dahulu. Jaraknya kapan? Sebelum orang-orang yang kaya. Jaraknya 500 tahun. Orang fakir miskin sudah ngerasa kamarnya surga, sudah ngerasakan haudnya surga, sudah ngerasakan kenikmatan surga. Orang agniya yang kaya-kaya saya diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis, saya ditanyai, pertanyaan belum selesai, kapan? 500 tahun lamanya. Ya, tinggi. Di dalamnya riwayat yang lain, fi riwayatin arba'ina 'am, ada riwayat yang lain mengatakan 40 tahun jaraknya. Mana yang tinggi? Di dalam hadis yang lain juga mengatakan Nabi Muhammad, khairu hadhil ummah fuqara'uha. Sebaik-baik umatku ini yaitu orang fakirnya. Wa asrawuha madji'an fil jannah du'afa'uha. Yang paling cepat nanti istirahat di surga siapa? Orang-orang yang lemah. Dulu yang bantu Nabi Muhammad di kalangan sahabat siapa? Bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang punya jabatan, tapi orang-orang biasa-biasa itu. Yang tidak ada jabatan, yang rumahnya biasa-biasa, itu yang mendukung Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka yang paling bagus di umat Nabi Muhammad, mereka orang-orang fuqara. Yang paling cepat nanti istirahat di surga, mereka orang-orang yang lemah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, wahai Musa, kamu syukurlah kepadaku, pujilah aku, karena aku telah memberikan kamu iman. Pantas nggih? Nabi Isa dikasih syukur, dikasih iman oleh Allah Subhanahu. Nabi Musa dikasih syukur iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan diterima iman, paham ya? Tidak akan diterima iman yang kamu punya kecuali kamu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Musa, man lam yu'min bi Ahmad, siapa orang yang tidak iman dengan Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jami'il mursalin, dari semua para rasul, 12
25 rasul seumpama tidak iman kepada Nabi Muhammad, radattu alaihi hasanatuh, radattu alaihi hasanatih wa naza'tu anhu nural huda. Aku akan copot, aku akan kembalikan, aku akan lempar semua kebaikannya dia, dan aku copot daripada cahaya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Musa ahbib li Ahmad. Wahai Musa, cintailah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Wa ahbib li ummati, itu untuk aku lah sampean sedaya niki. Cintailah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau cinta kepada dirimu sendiri. Aj'alu laka wa li ummatika fi syafa'atihi nasiba. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, akan aku jadikan untukmu ya Musa dan umatmu ya Musa menjadikan syafaat, bagian syafaat daripada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad berkat cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta sesama umat Nabi Muhammad, insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada antum yang tarohum, saling kasih sayang, saling cinta, tahabbab, saling cinta. Ojo saling hujat, saling benci, saling hasud, saling menjatuhkan. Ayo saling cinta agar supaya kalau kita saling cinta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibn Jauzi beliau mengatakan, Anallah Ta'ala auha ila Muhammad. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kullu ahadin yatlubu ridaya, semua orang mencari ridhoku, meminta ridhoku. Siapa yang minta ridhonya Allah? Kan kita berharap ridhonya Allah. Allahumma wa ana atlubu ridhok, akan tapi aku beda ya Muhammad, aku yang minta ridhomu sallallahu alaihi Muhammad. Manusia yang lain minta ridhonya Allah, tapi khusus Nabi Muhammad, Allah yang minta ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, aku tak kasih kamu Nabi Muhammad sampai kamu puas. Siapa yang puas? Siapa yang puas di sini? Nabi Muhammad. Siapa yang ridho? Nabi Muhammad. Artinya apa? Allah berharap ridhonya Nabi Muhammad. Allah berharap puasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtan Nabi. Kita beruntung punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya kita dianggap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan dikatakan qala Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa itu pernah berkata, Ya Rabb ana kalimuk wa Muhammad habibuk. Ya Allah, aku ini kalimuk yang bisa berbincang-bincang padamu ya Allah. Kan ya? Pernah berbincang-bincang kepada Allah. Wa Muhammad habibuk, adapun Nabi Muhammad adalah kekasihmu. Famal farqu bainal kalim wal habib. Apa bedanya ya Allah antara kalimullah dan habibullah? Kan sama-sama nabi, kan sama-sama rasul. Apa bedanya? Aku ini kalimullah, pernah berbicara kepadamu ya Allah, dan habibullah Nabi Muhammad SAW. Apa bedanya? Faqala al-kalimu ya'malu biridha maulah. Adapun al-kalim, manusia yang bisa berbincang-bincang kepada Allah, dia berbuat sesuatu agar supaya mendapatkan ridhonya Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar supaya Allah ridho? Wal habib ya'malu maulahu biridhah. Akan tapi kalau khusus bagi Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang berusaha berbuat agar supaya Habib Nabi Muhammad ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wal kalim yuhibbullah. Adapun kalim, orang yang mampu berbincang-bincang kepada Allah, yuhibbullah, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal habib yuhibbuhullah. Adapun Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang cinta kepada dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-kalim ya'ti ila turi Sina. Adapun kalim, manusia yang pernah berbincang kepada Allah, berbincangnya datang ke gunung Turi Sina. Summa yunaji, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal habib, adapun Nabi Muhammad, Habibullah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanam, tidur itu Nabi Muhammad. Ala firasy, di atas kasurnya tidur itu Nabi Muhammad. Fayati bihi Jibril fi tarfati ain, tanpa dia tahu, tanpa sengaja tiba-tiba datang itu malaikat Jibril sekejap itu langsung ila makanin lam yablughu ahad minal makhlukin, dibawa oleh buruk di tempat yang tidak pernah makhluk pun sampai ke tempat tersebut, yaitu Isra wal sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu nih bagaimana bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau mau ngomong sama Allah, naik dulu. Bahkan wakhla'na alaik fa innaka fi muqaddas, itu kan apa itu ayatnya itu, copot sandalnya. Kalau mau ngomong sama Allah suruh nyopot sandalnya, karena apa? Di muqaddas itu, wah ini di lembah yang suci, coplok. Bagaimana Nabi Muhammad tidur tidak tahu apa-apa, datang malaikat Jibril membawa buruk, langsung dibawa sak sandal-sandalnya. Makanya kula mek sampean dibandingkan jangan Nabi Muhammad dengan sandalnya Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya, Pak. Muliaan sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sandalnya Nabi Muhammad pernah masuk surga. Kita orang belum tentu masuk surga. Insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi Muhammad sampai ke tempat yang tidak pernah dicapai makhluk siapapun. Kharaja min alamil mulki wal malakut, keluar dari alam mulki wal malakut. Alam apa? Tidak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad.